Shalom Sobat Muda, dimanapun berada, senang bisa berjumpa kembali dalam program Giving My Best bersama saya, Pastor Fanny Paendong. Hari ini judulnya adalah Lost Generation, generasi hilang. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami bisa belajar dan diberkati lewat firman Tuhan. Kiranya setiap kami belajar banyak dari firman Tuhan hari ini. Pakai juga hamba-Mu ini yang sangat terbatas dengan kuasa yang tidak terbatas daripada Bapa di sorga. Berfirmanlah juga bagi kami semua, bahkan bagi hamba-Mu juga yang menyampaikan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap diberkati lewat firman-Mu. Haleluya. Amin. Sobat muda, kita baca Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Selanjutnya, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya,
Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Coba perhatikan dalam kalimat ini. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Wow, coba Bapak yang baik ini menegaskan kepada anak yang sulung dengan satu statement yang sangat menarik, teman-teman. Dikatakan begini, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu, maksudnya yang bungsu tentunya, telah mati. Mati di sini bukan bicara mati secara fisik, dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sobat muda yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi sebuah pertanyaan buat kita hari ini. Siapakah di sini yang menjadi generasi terhilang? Jika teman-teman melihat dalam cerita ini tentang anak yang hilang, siapakah yang menurut teman-teman yang menjadi generasi terhilang atau anak yang sudah terhilang dari kasih Bapa yang sudah diberikan kepada anak-anaknya? Mungkin ada yang berkata anak yang bungsu tentunya, karena anak yang bungsu ini sudah pergi jauh meninggalkan rumahnya dan berfoya-foya menghabiskan harta warisan yang diberikan oleh ayahnya. Atau mungkin ada yang berkata di antara kita, teman-teman, anak yang sulung. Ya, karena anak yang sulung ini tidak senang adiknya itu yang bungsu kembali, lalu diadakan pesta
oleh ayahnya. Memang benar teman-teman, anak yang bungsu ini adalah yang terhilang di luar. Karena dia ingin memuaskan hasratnya dan kebebasan bersama dengan teman-temannya. Ketika anak yang bungsu ini mendapatkan kekayaan warisan dari ayahnya, di dalam cerita itu dikatakan dia pergi keluar rumah, pergi meninggalkan jauh rumahnya. Gambaran seperti apakah anak yang bungsu ini? Ya, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda, tanpa kita sadari kita juga menjadi anak yang terhilang di luar. Kita asik dengan hobi kita asik dengan mungkin studi kita asik mungkin dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, sampai kita lupa memiliki satu relationship, hubungan dengan Tuhan. Bahkan mungkin juga hubungan dengan orang tua kita. Dan kita ini menjadi anak-anak yang bungsu, yang sudah terhilang di luar sana. Namun ternyata anak yang sulung pun terhilang di dalam. Sekalipun dia tinggal bersama dengan ayahnya, namun dia tidak dapat merasakan kasih daripada ayahnya. Didapati ketika anak yang bungsu ini kembali ke rumahnya, adiknya balik ke rumahnya, yang sulung ini protes kepada ayahnya. Seumur-umur ketika yang sulung ini tinggal bersama dengan ayahnya, dia tidak pernah diadakan pesta bersama dengan teman-temannya. Mungkin kita juga menjadi anak yang sulung, anak yang tidak suka melihat orang lain berhasil, tidak suka melihat teman kita dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, tidak suka melihat mungkin saudara kita, kakak atau adik kita yang lebih berhasil studinya daripada kita. Kalau dengan demikian kita menjadi anak-anak yang terhilang. Kita merasa iri, kita merasa tidak adil diperlakukan seperti itu. Teman-teman, sobat muda, dengar baik-baik. Bagaimana dengan keadaanmu saat ini, hari-hari ini? Apakah teman-teman, kamu menjadi bagian daripada generasi yang sudah terhilang? Apakah engkau yang disebut sebagai anak yang sulung atau anak yang bungsu yang sudah terhilang dari kasih Bapa? Bicara kasih Bapa bukan hanya bicara kasih Bapa surgawi, tapi bicara kasih Bapa juga bicara sebuah relationship, hubunganmu dengan orang tua, hubunganmu dengan ayah, dengan ibumu, hubunganmu juga dengan Tuhan. Jangan-jangan kita hari-hari ini sedang terhilang, tidak ada komunikasi, tidak ada relationship, tidak ada, dapat dikatakan, sebuah harmonisasi yang baik. Bapa di surga juga menantikan kamu berbalik kepadanya. Bertobatlah dari perasaan kita yang salah dan hiduplah dalam kasih-Nya. Pernahkah teman-teman melihat gambar di mana sebuah lukisan Tuhan Yesus sedang memegang atau memeluk seekor domba, anak domba yang terhilang ditemukan. Dan lewat firman Tuhan hari ini, Bapa mau engkau berbalik. Jangan lagi menjadi anak sulung yang terhilang di dalam atau anak bungsu yang terhilang di luar. Kembalilah kepada pangkuan Bapa, kasih Bapa. Kembalilah juga hubunganmu dengan orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini. Amin teman-teman. Terimalah kasih Bapa surgawi yang Tuhan sudah berikan juga di dalam kasih Bapa jasmani. Saya pernah mengatakan bahwa hubungan kita dengan Bapa jasmani menentukan hubungan kita dengan Bapa surgawi. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Bapa jasmani, maka sangat sulit untuk kita bisa merasakan dan menikmati kasih daripada Bapa surgawi. Kalau hari-hari ini teman-teman ada yang memiliki hubungan tidak baik, kasihmu dingin dengan Bapa jasmani atau dengan orang tuamu, benahilah, perbaikilah, supaya dosa-dosamu itu, perasaanmu yang salah itu tidak menghalangi hubunganmu, doamu, komunikasimu dengan Tuhan, dengan Bapa surgawi. Amin.
Saya berdoa kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dan teman-teman bisa melakukannya, bertobat dan hidup di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat hari ini. Ajar kepada kami supaya kami tidak terhilang di dalam atau terhilang di luar. Kami mau Tuhan menikmati hubungan yang harmonis, hubungan yang baik dengan orang tua kami, dengan Bapa jasmani kami, bahkan dengan Bapa surgawi. Mari teman-teman arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya dan terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan amin, amin. Terima kasih teman-teman buat waktunya hari ini. Bagikan firman Tuhan ini kepada sesama komunitas gerejamu, kepada sahabatmu, sehingga banyak orang muda yang berbalik kepada Tuhan. Amin.